Tiang sekali melihat jam tangannya melingkar di pergelangan tangannya. Sudah setengah jam dia menunggu yang keluar dari kamarnya, namun gadisnya tak kunjung menampakkan batang hidungnya. Setelah itu melihat ke sekeliling penthouse yang sepi, dia sengaja menitipkan diri ibunya, takut kalau Jasper tidak ada yang mengurus karena dia akan pergi ke pesta malam ini. Mata Tiang mengalihkan sorotnya pada sosok yang tiba-tiba saja sudah berdiri tak jauh darinya, sosok yang mampu membuat Tiang bisa tatapannya tak bisa beralih dari sosok itu. Sandals berwarna biru dengan rambut bergelombang yang diurainya itu sedang berjalan ke arah Tiang dengan senyum malu-malunya. Pesta yang dihadiri Yanda Tiang malam ini adalah pesta perayaan pembukaan cabang baru yang diadakan oleh kolega Tiang berasal dari Jerman. Wajar saja jika para tamu undangan yang hadir merupakan orang-orang penting dan Tiang salah satunya. Sampainya Tiang dan Yanda di pesta tersebut, mereka menginjakan kaki di aula hotel bintang 5, area di mana pesta diselenggarakan. Tunggu sebentar, bisik Tiang pada Yan di sampingnya. Setelah itu dia mengambil beberapa rekan bisnis dan menyapa mereka. Yan yang ditinggal sendiri oleh Tiang memilih untuk menghampiri meja yang dipenuhi dengan berbagai hidangan kecil dan minuman beralkohol. Dia mengambil segelas wine yang sudah disediakan lalu meminumnya. Aku tak suka dibantah, kata Theo sambil menaruh gelas kosong tadi di meja. Wajah yang sudah cemberut. Theo yang melihat itu pun mencuri satu ciuman di bibir gadis itu. Ya, Theo sudah menatap Theo tajam. Theo terkejut melihat reaksi Yan. Kita bahkan sudah pernah melakukan hal lebih dari yang tadi, ujarnya sedikit menggoda Yan. Entah sejak kapan Yan jadi mudah tersipu bila Theo sedang menggodanya. Itu benar-benar tidak bagus untuk reaksi tubuhnya. Pipinya bisa berubah warna menjadi merah dan degup jantungnya di atas normal. Reaksi wajah Yan sudah tak dipandang. Pertemuan rasanya yang biru itu membuat rasa bencinya datang. Nafasnya ketika bertemu sangat kau benci. Theo bersuara selama beberapa detik memperhatikan reaksi Yan. Bagaimanapun juga James masih salah satu rekan bisnisnya walaupun dia tak menyukai pria itu. Theo tersenyum miring mendengar balasan James. Sebentar sekali pria itu tidak nyaman dengan kehadirannya di sekitar Yan yang masih saja bisu. Tak perlu basa-basi, sebenarnya apa yang ingin kau bicarakan? Tanya Yan, sorot mata yang tajam menatap James. Tentang kita berdua. Selanjutnya yang terdengar adalah suara risihan Yan. Gadis itu sudah pernah bilang bukan jika James itu brengsek, dan pria itu memang brengsek bagaimanapun dia memandangnya. Jangan membual James. Aku tahu sedang membual, timpal James dengan sedikit menggoyangkan gelas yang berisi wine yang sedang dipegangnya lalu meminum sedikit wine
kembali membuka mulutnya. Kau tahu kan kalau aku tidak suka membuat. Kau anggap itu sebagai pujian. Aku juga akan anggap itu sebagai pujian. Ian mengatakan kakinya. Kali ini dia sudah benar-benar muak. Dia memutuskan untuk meninggalkan James. Berusaha lebih lama dengan pria itu hanya akan membuatnya darah tinggi. Sudah berapa persen kau yakin pada Kim Tae-hyung? Pertanyaan itu berasal dari James. Ian menekan langkahnya. Kau yakin akan untuk menikah dengannya? Tidak akan menyesal. Bolehkah Ian serakah kali ini? Gadis itu tahu dia punya banyak sekali dosa. Dia sudah jarang sekali berpindah di gereja. Tapi bolehkah kali ini dia serakah dengan berdoa pada Tuhan untuk memohon memberinya sedikit lebih lama merasakan apa yang dia rasakan saat ini? Apa yang kau bicarakan dengan James? Ian tidak menjawab pertanyaan Taeyong karena terlalu sibuk dengan pikirannya. Taeyong sedang menyetir sedikit mengguncangkan tubuhnya sebab tidak ada respon atas pertanyaan yang sepertinya dihancurkan. Ayah, Ian sedikit bersendak. Sebenarnya apa yang sedang kau pikirkan? Ian menggeleng. Tak mungkin dia mengungkapkan semua apa yang ada di kepalanya kepada Taeyong di saat pria itu yang menjadi peran utama. Tidak ada, aku hanya lelah, dusta ya. Dia mengetuk pintu kamar Ian dengan 2 cangkir coklat panas yang dibawanya. Dia berniat membuat Ian lebih rileks malam ini, kalaupun gadis itu tak mau untuk menyatakan apa yang sebenarnya. Setelah membeli selang pintu kamar, Ian terbuka dan menampilkan gadis itu yang mengenakan gaun tidurnya. Dia sedikit mengangkat cangkir di tangannya untuk menjawab dan datangnya Ian. Mari kita minum coklat panas bersama sebelum tidur, ajak Taeyong dengan senyum hangat yang dibalas sanggukan setuju oleh Ian. Ini keduanya sedang menikmati pemandangan malam kota Seoul. Di balkon mereka duduk di kursi santai yang menghadap langsung ke arah kota Seoul serta hamparan luas langit malam dan dihiasi dengan bintang-bintang. Kau baik saja, tanya Taeyong tiba-tiba. Ian yang sedang mengisap minumannya melirik Taeyong sebentar, lalu menatap hamparan gedung-gedung di hadapannya. Tidak, aku tidak baik-baik saja. Ian tidak tahu kalau rasa kekhawatiran yang menyerang dirinya tadi kini malah berbuat menjadi rasa takut yang membuatnya terpojok. Gadis terus mengumpat segala sesuatu tentang jam. Mungkin kalau dia tidak bertemu dengan jam, dia tidak akan memikirkan hal itu. Maka aku tidak tahu kalau pria itu akan datang, bicara Taeyong merasa bersalah. Taeyong panggil Ian. Taeyong menoleh dengan alasan tanya ada apa. Bagaimana jika mantan istrimu kembali?
Persiapan pernikahan Taeyong dan Yan sudah 70%. Yan yang ingin menikah saja tidak tahu kalau persiapannya sudah sematang itu. Semuanya Taeyong yang mengurus. Padahal dia tahu pria itu terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Saat dirinya, Taeyong hanya menjawab, aku sudah lebih berpengalaman daripada hal ini daripada kau. Baiklah, Yan harus ingat jika Taeyong sudah pernah menikah sebelumnya. Sore ini Taeyong mengajak Yan ke salah satu mall di pusat kota Seoul untuk membeli cincin pernikahan yang menurut saja, atau di sini dia tidak harus mengeluarkan uang sepeser pun. Pilih mana yang kau suka? Tanya Taeyong begitu mereka sampai di ruangan khusus untuk para tamu VIP. Di depan yang kini sudah tersedia 3 pasang cincin pernikahan yang kata salah seorang pegawai adalah cincin pernikahan terbaik di toko mereka. Jujur saja, saat melihat cincin itu mata Yan tidak berkedip. Dia rasa harga sepasang cincin tersebut seharga dengan mobil. Kenapa diam saja? Yan menoleh ke arah Taeyong. Dia menatapnya itu dengan ragu. Oke, Yan mungkin sudah menghabiskan berjuta-juta won uang Taeyong jika ditambah dengan cincin ini saja. Mungkin jumlahnya jadi membengkak. Walaupun Yan suka uang, namun dia masih tahu batasannya. Tapi kau melakukan kekayaanku. Yan langsung memutar bola matanya. Ia tahu jika Taeyong sangat kaya. Setelah dari toko perhiasan, Taeyong dan Yan menyambut Jasper di sekolahnya. Kebetulan saat Taeyong memarkirkan mobilnya di parkiran, bel sekolah berbunyi dan murid teman kanak-kanak itu langsung berhamburan keluar. Saat Yan keluar dari mobil untuk menghampiri Jasper, ada salah satu wanita yang merupakan ibu dari murid yang mengenalinya. Wanita itu menyapanya dengan hangat. Ibu Jasper memang selalu cantik setiap hari, puji wanita itu. Selepas pergi wanita itu, Jasper sudah menghampiri Yan dan mengamur pelukan gadis itu. Siapa wanita tadi? Tanya Taeyong. Kurasa orang tua temannya Jasper. Entahlah, Taeyong merespon dengan anggukan kepala. Mami, hari ini aku mau es krim, boleh tidak? Adik Jasper dalam gendongan Yan. Tidak boleh. Jasper sudah banyak makan es krim kemarin. Itu jawaban dari Taeyong. Begitu mereka sudah sampai di dalam mobil, Jasper langsung cemberut mendengar jawaban sang ayah. Dia merengek kepada Yan, namun gadis itu juga tak bisa membantah. Taeyong paling tidak suka dibantah. Alhasil Jasper merajuk. Untuk apa? Ini sudah saatnya. Kau tahu pekerjaan seperti apa yang aku kerjakan. Putus pada sekian detik bagi Yan untuk mencerna ucapan Taeyong. Tempat kerja dia punya banyak cabang di Korea. Adalah untuk Jasper dari belakang. Walaupun wajah itu masih merajuk, rupanya dia menguping pembicaraan Yan dan Taeyong. Maksudnya, pertanyaan Yan terjawab begitu mobil mereka tiba di salah satu gedung pencakar langit dengan nama Busy Life di depan gedung. Jadi kau adalah tower Busy Life? Gadis itu tidak bisa membayangkan ini sebelumnya. Dia
Tahu kalau Taeyong itu kaya, dia bahkan sampai berniat untuk membuat pria itu sekarat. Tapi dia juga tidak membayangkan kalau Taeyong sekaya ini. Jasper yang tadi sempat pelacur kini mulai kembali ceria itu. Tahu kalau dia berada di kantor ayahnya, bocah itu berjalan dengan langkah yang sambil menebar senyum sekali ikut membalas sapaan para karyawan ayahnya dan membuat mereka memberi pujian betapa mengemaskannya putra atasan mereka. Ia tidak bisa berhenti untuk berdecak kagum sampai di kantor. Dia pun masih tidak dapat percaya. Pada saja aku diizinkan memakai kredit cardmu sesuka hati. Decak Ian setelah dia menundukkan dirinya di sofa empuk di ruangan Taehyung. Jasper sudah mengamuk dengan mainan-mainannya yang diambil dari salah satu laci. Yang baru menyadarinya karena suara bocah itu yang berisik sebab terlalu asyik bermain. Jasper kadang sering kesini jika omahku sedang sibuk dan tidak bisa mengurusnya. Biar Taeyong tak kalah sadar dengan arah tatapan Ian. Ian berhuria sekarang Jasper sudah jarang kesini karena ada dirinya yang mengurus bocah itu. Entah kenapa ini terasa sangat menyenangkan. Sangat tertarik langsung mengiyakan saja, entah dia takut pada Taeyong atau terpaksa. Sampai Jasper senang gitu menyadari keadaan sekretaris Taeyong tadi. Sepertinya mereka berdua memang sudah sering bertemu. Sejak dulu yang lalu berpikir jika kantor itu selalu membosankan, dan sekarang dia sedang berada di ruangan Taeyong dan luar dengan fasilitas peralatan kantor yang sudah terbilang modern. Awalnya dia terlalu membosankan karena dia merasa tertarik dengan tempat saja yang berada di dalam ruangan Taeyong. Jadi dia berkeliling sambil melihat lama-kelamaan rasa bosan itu mulai datang. Dari awal kepergian Jasper, dia masih sibuk sendiri dengan pekerjaan dan mengabaikannya. Lalu untuk apa pria itu membawanya ke kantor? Taeyong panggil Ian sambil menghampiri Taeyong yang sedang sibuk membaca laporan di mejanya. Setelah mendengar jawaban dari Ian, Taeyong semakin mendekatkan tubuh mereka. Ian duduk di atas meja, tentu saja posisinya lebih tinggi daripada posisi Taeyong sekarang. Kira-kira pria itu sebatas dada Ian. Aku akan buatmu tidak bosan lagi, kata Taeyong. Jarak di antara mereka sudah tipis, bahkan dari jaraknya sudah mencium feromon manis dari tubuh Ian. Oke, perasaan Ian meledak enak sekarang. Menurut saja, Taeyong menarik tanggung belakang Ian menyambar bibir gadis itu. Taeyong menyesapnya sebentar, lalu Ian tidak dapat berbuat apa-apa kalau terlalu terkejut. Terlepas karena oksigen yang mulai menipis. Taeyong yang masih menjaga jarak mereka agar tidak berjauhan mulai menarik sudut bibirnya ke atas, membentuk senyuman. Entah kenapa otak Ian meminta berhenti, tapi tubuhnya enggan menyelaraskannya. Ian menyangka lebih. Kim Taeyong memang hebat. Kita lanjutkan, bisik Taeyong menggodai telinga Ian sambil menggigit bulu kuduk Ian berdiri seketika, tapi dia masih berusaha untuk